Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview terkait dengan pemberitahuan verifikasi dan validasi peserta didik dalam mempersiapkan e-ijazah tahun 2025. Jadi Jenderal Pendis, Direktorat Jenderal Pendis menerbitkan sebuah surat edaran ya. Di sini sudah tertera nomornya, terus kemudian juga ada tanggal surat tersebut dikeluarkan. Nah, di sini untuk operator madrasah semuanya terkait dengan surat verifikasi dan validasi peserta didik untuk persiapan e-ijazah ini ada beberapa poin ya. Di sini langsung akan saya sebutkan dan akan saya sedikit review, yaitu terkait dengan madrasah memastikan kesesuaian nomenklatur. Artinya madrasah harus menyesuaikan nama madrasahnya sesuai dengan nomenklaturnya. Jadi misal MTS Darul Ma'arif misalkan, terus kemudian berada di Desa Ngraji. Nah, dan di situ jangan sampai pada aplikasi referensi data Kemdikbud nantinya muncul MTS Darul Ma'arif Ngraji karena tidak sesuai dengan nomenklatur madrasah. Jadi cukup hanya MTS Darul Ma'arif. Contohnya seperti itu. Nah, bila mana terjadi tidak kesesuaian, di sini juga dijelaskan lakukan pembaharuan nomenklatur madrasah melalui Verval SP ya, melalui Verval SP. Terus kemudian kunjungi laman Verval SP ini. Nah, di sini nanti yang akan merubah yaitu admin kabupaten atau admin dinas. Jadi di sini nanti Bapak Ibu guru operator silahkan dicek kembali terkait dengan nama yang ada pada referensi.data kemdikbud.go.id. Nah, nantinya bisa diakses pada laman Verval SP ini. Jadi nanti silahkan di cross check kembali. Bila mana tidak sesuai dengan nomenklatur, silahkan berkoordinasi dengan admin kabupaten kota. Terus kemudian untuk poin yang kedua ini ya, madrasah memastikan seluruh data peserta didik tingkat akhir di satuan pendidikan pada laman dashboard e-ijazah nantinya. Di sini ya, nanti bisa diakses pada laman referensi.data kemdikbud.go.id ini. Jadi nanti apabila kita menemukan data peserta didik akhir belum terdaftar pada dashboard e-ijazah, lakukan pembaharuan data peserta didik pada aplikasi EMIS. Jadi artinya dari poin 2 ini dipastikan siswa berada atau masuk dalam aplikasi EMIS. Terus kemudian untuk poin yang ketiga ini, madrasah memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir di laman referensi data.kemdikbud.go.id ini. Apabila data peserta didik belum sesuai, artinya masih dalam kategori residu, silahkan lakukan pembaharuan pada laman Verval PD. Nah, atau nanti bisa perbaikan secara mandiri melalui laman NISN ini. Kemudian pada poin yang keempat ya, pada poin yang keempat ini, madrasah memastikan kesesuaian penugasan kepala madrasah. Apabila penugasan kepala madrasah belum sesuai, lakukan pembaharuan penugasan kepala madrasah pada aplikasi EMIS. Jadi untuk teman-teman operator madrasah semuanya, silahkan nanti di cross check kembali terkait dengan tugas ya, terkait dengan tugas kepala madrasah yang ada pada aplikasi EMIS ya, karena pada updating semester genap ini semua operator madrasah mengupdate terkait dengan tugas tambahan maupun tugas mengajar. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, terkait dengan
surat pemberitahuan verifikasi dan validasi peserta didik tingkat akhir kelas 6, 9, dan 12 untuk persiapan ijazah. Nah, di sini kita lanjut ya. Oke, kita lanjut terkait dengan referensi data kemdikbud.go.id ini ya. Kita coba klik ya. Kita coba klik. Nah, kemudian teman-teman semuanya, untuk masuk pada laman referensi ini nanti silahkan menggunakan akun Verval PD ya. Jadi menggunakan akun Verval PD yang dimana digunakan untuk memverifikasi atau mengvalidasi data NISN siswa. Nah, di sini di laman referensi data.kemdikbud.go.id/pd_akhir ini ya, kita fokus pada data verifikasi. Oke, nah pada laman data verifikasi ini teman-teman semuanya ada data satuan pendidikan, terus kemudian ada peserta didik, dan juga ada residu NISN, terus kemudian ada residu kependudukan, artinya adalah NIK ini ya. Terus kemudian juga ada residu kepala sekolah atau kepala madrasah. Oke, kita coba open satu persatu terkait dengan data verifikasi ini. Kita coba lihat di bagian satuan pendidikan. Oke, nah di bagian satuan pendidikan ini teman-teman semuanya nanti bisa melihat atau mereview data madrasahnya masing-masing ya. Jadi misalkan di sini saya akan mereview beberapa madrasah ya. Karena ini saya menggunakan user daripada MTS ya. Jadi di sini nanti kita bisa mengakses semua yang ada pada referensi data kemdikbud.go.id ini. Namun untuk mengupdate-nya tentu saja menggunakan user masing-masing. Oke, ini saya coba pilih di bagian Kecamatan Penawangan ya. Oke, nah di sini sudah muncul beberapa madrasah nih. Nah di sini kita bisa melihat. Oke, ini saya contohkan MTS Yatim ya. Nah, MTS Yatim di sini akreditasinya adalah B. Oke. Nah, di sini tugas daripada operator memastikan bahwasanya akreditasi ini sudah sesuai dengan hasil yang sudah ditetapkan oleh Ban PD. Nah, bila mana nanti terjadi tidak kesesuaian antara data akreditasi yang ada pada laman referensi.data.kemdikbud.go.id ini, nanti silahkan teman-teman operator berkoordinasi dengan tim akreditasi ya. Berkoordinasi dengan tim akreditasi. Nah, nanti kurang lebihnya nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Ya, ini saya juga sedikit saya open kan ya terkait dengan Sispena. Nah, terkait dengan akun Sispena ini nanti bisa diakses menggunakan usernya masing-masing, tentu saja seperti itu. Jadi nanti masuk saja di bagian lapor perbaikan data. Oke, jadi nanti silahkan teman-teman operator login ke akun Ban PDM, kemudian nanti menuju ke lapor perbaikan ya. Jadi nanti di bagian lapor perbaikan ini silahkan melakukan updating data, nomor SK, nilai akhir, peringkat, dan kemudian nanti dibuktikan dengan SK ya. Jadi nanti dibuktikan dengan SK yang diterima oleh madrasah. Oke, di situ terkait dengan data akreditasi ya. Jadi bila mana nanti data akreditasinya tidak sesuai, maka silahkan melakukan updating data pada Sispena atau Ban PDM. Terus kemudian di sini juga ada namanya peserta didik. Nah, data peserta didik ini diambil dari data emis. Ya, diambil dari data emis. Dan nanti untuk teman-teman operator silahkan memastikan siswanya sudah
masuk pada laman referensi data Kemdikbud ini. Misalkan di sini saya pilih Kecamatan Toroh ya. Saya misalkan pilih Kecamatan Toroh. Oke. Nah, di sini perbedaannya karena saya menggunakan akun atau user madrasah, jadi nanti kita tidak bisa memview ya, karena kita bukan wewenangnya. Artinya kita hanya bisa membuka atau mengopen data yang memang kita login menggunakan akunnya masing-masing. Jadi tentu saja kita tidak bisa me-view-nya ya atau melihatnya. Jadi di sini saya pilih saja sesuai dengan user ya. Oke. Kemudian di sini saya pilih Prodadi, terus pilih MTS. Oke, nah di sini teman-teman semuanya bisa melihat ya, bila mana kita login menggunakan user kita, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Artinya warnanya tentu saja berbeda dengan madrasah yang lain. Nah, bila mana nanti muncul tampilan seperti ini, silahkan diklik saja karena ini adalah data kita gitu. Nah, bila mana kita ingin mereview atau melihat data madrasah lain, tentu saja tidak bisa ya, karena ini adalah termasuk data privasi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ketika kita klik MTS ini ya, tentu saja kita akan mendapatkan siswa akhir yang ada pada madrasah. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya MTS Darul Ma'arif pada tahun ajaran ini adalah 33 ya. Jadi untuk siswa MTS Darul Ma'arif kelas akhir adalah 33 siswa. Oke, ini adalah data yang diambil dari data emis. Jadi itu nanti bisa dicek pada laman peserta didik. Terus kemudian di sini juga ada residu NISN nih ya, ada residu NISN. Ini juga sama ya. Ini juga sama, kita pilih saja sesuai dengan madrasah kita itu. Nah, di sini nanti kita bisa melihat nih. Jadi di sini sebenarnya sudah terlihat jelas sih ya. Jadi ada data valid, terus kemudian ada data residu. Oke. Nah, di sini kita coba view kan juga terkait dengan Prodadi ya. Oke. Nah, di sini NISN kosong, NISN ganda kosong. Artinya di sini untuk madrasah MTS Darul Ma'arif tidak ada residu. Nah, yang menjadi permasalahannya atau yang harus diperbaiki adalah bila mana nanti di bagian residu ini muncul misal angka 1, angka 2 dan seterusnya. Artinya di sini nanti berarti ada siswa yang harus diperbaiki ya. Jadi ada siswa yang harus diperbaiki. Nah, nanti bisa diperbaiki pada laman Verval PD. Jadi di Verval PD itu adalah terkait dengan perbaikan data NISN siswa. Jadi agar data itu valid, pastikan untuk semua operator madrasah meng-cross-check kembali terkait dengan siswa yang ada pada residu. Jadi agar tidak terjadi kendala ya, agar tidak terjadi kendala waktu sinkronisasi terkait dengan e-ijazah ini. Karena kedepannya e-ijazah ini tentu saja bisa diakses oleh siswa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut terkait dengan data verifikasi ini ya. Ada juga residu kependidikan. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya. Oke. Jadi bila mana di residu NISN sudah clear, artinya tidak ada data yang kosong atau ganda, maka aman. Terus kemudian kita masuk di bagian residu kependidikan, kependudukan ya. Artinya di sini ada beberapa keyword yang digunakan oleh data referensi ini, antara lain ada NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Oke, ini kita coba cari
sesuai nama madrasah kita ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih, untuk MTS Darul Maarif juga tidak ada residu ya, valid 33 siswa. Untuk selebihnya aman ya, untuk selebihnya aman. Terus kemudian kita juga bisa melihat nih ya, kita bisa juga melihat data MTS Darussalam misalkan seperti itu ya. MTS Darussalam di sini ada juga valid. Sorry, di bagian MTS Darut Taqwa. Nah, di sini ada data residu satu, yaitu terkait dengan nama. Nah, di sini tugas daripada operator silahkan nanti diperbaiki pada laman Verval PD agar datanya valid dengan Dukcapil. Oke, selanjutnya terkait dengan residu kepala madrasah. Nah, terkait dengan residu kepala madrasah ini, untuk madrasah dipastikan untuk jabatan kepala madrasah yang ada pada laman EMIS itu sudah melekat pada GTK yang sudah ditunjuk oleh yayasan. Jadi untuk teman-teman operator semuanya, di bagian residu ini pastikan terkait dengan kepala madrasah atau jabatan kepala madrasah itu sudah di-input pada EMIS 4.0. Jadi biar tidak muncul pada laman residu ini. Namun demikian, semua data yang ada pada data referensi ini diambil dari data EMIS ya. Jadi artinya pastikan sekali lagi untuk data EMIS valid dan tidak ada yang namanya residu, biar tidak ada kendala nantinya ketika kita melakukan verifikasi ijazah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, begitu teman-teman semuanya ya, terkait dengan review surat edaran daripada verifikasi validasi e-ijazah ini. Oke, salam satu data dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Bila mana ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.